Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran yang akan kita pelajari nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak sekalian semuanya, saya mau menyampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi atau informatika, yaitu berkaitan dengan mengenal lebih dekat perangkat keras komputer. Kemarin sudah dijelaskan kaitannya dengan pengertian apa itu berkaitan dengan informatika. Sekarang kita mempelajari pengertian perangkat keras komputer. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya komputer itu merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Jadi perannya dalam proses pengolahan dan penyimpanan serta penyajian informasinya itu sangat besar. Kalau kita mengoperasikan komputer, mengoperasikan komputer itu sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di zaman teknologi informasi ini. Jadi komputer itu bisa dijalankan karena terdapat berbagai komponen-komponen yang saling bekerja sama. Jadi mengerucutnya ke sini. Jadi komponen-komponen yang saling bekerja sama itu bisa dikatakan dengan komputer. Jadi komponen komputer itu bisa kita lihat secara fisik, dapat dipegang, dipindahkan. Nah, itu dinamakan perangkat keras komputer. Ya, dinamakan perangkat keras komputer atau istilahnya hardware. Ingat-ingat, ya, hardware. Jadi dalam bab ini nanti kita mempelajari kaitannya dengan perangkat keras komputer. Kemudian komponen-komponen daripada komputer ini ada pendukung untuk menambah fungsi daripada komputer. Ya. Jadi pendukungnya itu tidak hanya komputer saja. Kalau komputer saja dinyalakan itu tidak ada yang menyalakan, itu tidak akan bisa menyala. Ini. Kemudian komputer saja di situ tidak ada perangkat lunaknya atau softwarenya juga tidak bisa menyala. Nah, ini komputer unsurnya terdiri dari 3 unsur. Ada perangkat kerasnya atau hardware, ada perangkat lunaknya namanya software, dan ada pemakai komputernya namanya brainware. Jadi fungsinya, jenisnya dan fungsinya ini itu juga berbeda-beda. Jadi kalau perangkat keras komputer ini harus unsurnya itu saling terkait. Jika ada komputernya, ada perangkat kerasnya, tapi tidak ada perangkat lunaknya, tidak bisa digunakan. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, tapi tidak ada brainware-nya atau manusia yang menjalankannya, juga tidak akan bisa. Ini jenisnya. Kalau dalam komputer perangkat keras itu ada berupa simbol-simbol, gambar, huruf, angka,
ya. Setelah itu bisa diproses, diolah sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang lebih berguna daripada hanya berupa datanya saja. Ini. Kemudian perangkat keras komputer itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 ini. Ada perangkat keras masukan, namanya input device, ada perangkat keras pemrosesan, ada perangkat keras keluaran, namanya output device. Perangkat keras masukan, input device, yaitu perangkat keras atau peralatan komputer yang digunakan untuk memasukkan data program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita memasukkan data, ngetik di keyboard huruf A, kalau huruf A saja itu tidak akan menghasilkan informasi. Kalau kita mengetik kata-kata, akhirnya akan mendapatkan sebuah informasi. Nah, peralatan input device ini diantaranya apa? Ada keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik. Ya, kalau zaman dahulu sebelum ditemukannya komputer itu ada namanya mesin ketik. Nah, papan tutnya itu di situ hampir sama dengan keyboard yang terdiri dari, kalau keyboard ini ada tambahnya, ada tombol function, typewriter, numeric, kemudian kontrol. Nah ini. Kemudian ada mouse. Mouse ini juga termasuk perangkat keras input device. Ya, untuk menggerakkan seperti ini yang saya gerakkan ini mouse. Kemudian ada scanner. Scanner ini perangkat keras yang bisa untuk memindai. Ya, merupakan perangkat keras masukan untuk mentransfer atau mengkonversi gambar foto. Misalnya kalian punya tag, nah, 1 lembar itu bisa di scanner, kemudian diproses, bisa masuk ke dalam layar monitor. Mikrofon ini alat input untuk merekam, memasukkan suara. Seperti saya bicara seperti ini untuk memasukkan suara yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Webcam ini mengambil gambar, ya, mengambil gambar, kemudian gambarnya itu bisa kita, nah ini bisa kita diambil gambarnya, kemudian diproses, bisa masuk ke dalam komputer atau bisa dikirim ke secara online. Nah ini misalnya menggunakan webcam atau video call. Kemudian perangkat keras processing device atau pemrosesan. Jadi ada merupakan urutan pelaksana atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi sebelum dikeluarkan diproses terlebih dahulu, setelah dimasukkan kemudian diproses. Di mana memprosesnya? Di CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan alat untuk memproses, ya, yang utama, yang terpenting dalam komputer, yang bisa mengendalikan seluruh proses pengolahan data, dari mulai membaca data, peralatan input, output, dan sebagainya. Nah, CPU ini dibagi menjadi 3, ada ALU, ada CU, ada register. Nah, ini bisa kalian membaca, fungsinya juga berbeda-beda. Kalau ALU ini melakukan prosesan yang membutuhkan penghitungan matematika atau aritmetika. Kalau kontrol unit punya mengendalikan, register menyimpan sementara, diproses di ALU. Kemudian beberapa peralatan yang ada di dalam CPU. CPU itu besar, ya, kotak. Itu di dalamnya ada motherboard atau mainboard. Mainboard ini merupakan papan yang digunakan untuk memasang atau meletakkan rangkaian sistem komputer. Ada prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, LAN card. Ini semuanya ada di dalam motherboard, ya, dipasangkan di situ.
itu motherboard atau mainboard. Prosesor namanya apa? Chip atau otak daripada komputer untuk mengendalikan berbagai perangkat. Nah, prosesor ini dihitung dalam ukuran megahertz. Nah, kecepatannya dalam megahertz dalam pengolahan data. Semakin besar daripada kapasitas prosesor ini semakin besar. Makanya kalau kalian beli komputer itu dilihat prosesornya itu berapa megahertz. Ini jenisnya ada 3, ada Intel, Pentium, ya, antara AMD, kemudian ada Apple, ada Seagate, ini IBM, ini prosesor. Kemudian yang ada di dalam CPU ada memori. Memori ini tempat menyimpan data sementara pada komputer. Nah, memori ini dibagi menjadi 2 macam, ada ROM, RAM, ya. Kalau ROM, read only memory. Ini untuk menyimpan data. Kalau ROM tidak akan hilang biarpun listriknya mati. Kalau RAM, random access memory, ini fungsinya untuk menyimpan secara sementara sebelum data tersebut disimpan ke dalam hard disk. Ini. Kemudian hard disk itu apa? Hard disk ini merupakan tempat penyimpanan data yang ada dalam CPU. Jadi kalau kalian misalnya HP itu ada scan disknya. Kalau laptop, komputer itu ada hard disknya untuk menyimpan program-program atau perangkat lunak, kemudian file-file itu disimpan di hard disk. Kemudian ada perangkat keras keluaran atau output device. Output device ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, informasi dalam bentuk teks. Jadi setelah dimasukkan, diproses, kemudian dikeluarkan atau ditampilkan di mana bisa ditampilkan data tersebut. Pertama, bisa ditampilkan di monitor. Kemudian kalau mau dicetak, ditampilkan di printer. Ini jenis printernya. Bisa ada jenis printer dot matrix, inkjet, ya, laser. Kemudian dikeluarkan lagi, misalnya kita mutar musik, itu dikeluarkan di mana? Di output device. Kemudian kita mau supaya komputer itu hasil outputnya bisa dilihat oleh orang banyak, nah, kita melalui proyektor. Itu yang bisa sampaikan materi untuk hari ini. Kalian harus bisa merefleksi, ya, memahami materi yang saya uraikan tadi. Itu kemudian kamu bisa mencermati, melihat komputer, kemudian memahami apa yang ada itu. Mungkin kalian bisa menyampaikan ada lebih banyak lagi perangkat masukan, pemrosesan, keluaran yang di sini belum saya sebutkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.